Ada tiga. Pertama kita hitung dulu deposit kita berapa, penggunaan modal kita berapa persen. Alangkah baiknya gunakan dari deposit itu 10-20% aja dulu yang digunakan. Nah, kemudian kalau kita bicara soal bisnis, berarti kan kita bicara soal hitung-hitungan risk dan rewardnya. Kita ingin resiko berapa, kemudian rewardnya pengen berapa. Itu dibuat di depan, gitu. Yang masuk akal lah ya, jangan terlalu bahasa Surabayanya ojo terlalu melip-melip gitu loh. Yang wajar-wajar aja. Kalau misalkan muluk-muluk, jangan terlalu muluk-muluk. Karena misalkan kita kepingin 1 bulan ini kita pingin menghasilkan 10% dari deposit kita misalkan. Terus kita akan jalankan dalam kurun waktu 1 bulan. Dan kita kepingin tumbuh 10%. Ya buatlah 10% rewardnya. Kemudian resikonya ya kita kepingin berapa loh. Resiko itu harus kita inginkan juga. Ya, cuma harus masuk akal. Jangan juga terlalu kecil. Gitu loh, karena hitungnya nanti sulit karena di pasar memiliki range pergerakan harga yang juga lebar, jadi stop loss ini juga harus bisa masuk akal masangnya gitu loh. Tapi setidaknya kita sudah punya rel gitu loh, kita udah punya relnya apa, risk to rewardnya ya, risk to reward rasionya. Misalkan nih kita kepingin 1 bulan depan ini kita pingin dapat 20%, let's say, ya bicara aja angka 20%, oke, nggak masalah. Kemudian batasan resiko yang kita inginkan dalam 1 bulan itu adalah 10% dari deposit kita. Kita udah punya kerangka, Pak. Kita udah punya kerangka. Jadi misalkan saya kepingin tumbuh uang saya misalkan dari $1.000, ketambahan 10% berarti tambah $100. Ketambah 20% berarti $200. Kemudian kalau misalkan resiko, saya pingin 10% aja, $100. Udah, dapat itu angkanya. Baru kita bagi lagi nih. Maksimal untung dan maksimal ruginya ini kita bagi lagi. Berapa kalikah kita akan trading dalam 1 bulan? Oh, itu harus direncanain, Pak. Nah, setelah direncanain, misalkan dalam 1 bulan pasar buka 20 hari. Nah, kita rencanakan trading itu sebanyak 20 kali. Berarti kita dapat angka dong. Batasan kerugian kita itu 10% kan dari 1.000 tadi itu $100. Dibagi 20 berarti berapa, Pak? $5 ya, Pak ya? $5 per trade. Per trade, $5 per trade. Bisa coret-coret juga Pak Heru dengan itu. Supaya lebih enak ya. Oke. Kita punya modal berapa ya? 1.000 nih. 1.000. Ya, kemudian kita gunakan 10% saja. Sebulan itu. Setiap kali trade, Pak. Oh, gitu. Setiap kali trade maksimal 10% kita gunakan. Contoh, Ya. Oke, ini yang pertama. Langkah kedua, kita bicara soal risk to reward ratio-nya. Misalkan reward kita pingin 20%. Risk kita pingin 10%. Ya, angka yang cantik-cantik dulu, Pak ya. Berarti ini kita kepingin ini $200 bulan depan. Ini kita kepingin resiko hanya kita batasin $100. Oke, langkah ketiga kita bicara soal berapa kali 1 bulan kita mau trade. Oh gitu, yuk. Berapa kali, misalkan 1 bulan itu pasar buka 20 hari. 20 hari, let's say kita bicara 20 hari. Berarti $100 dibagi 20 hari maka ketemu $5. $5 ini berapa pipet, Pak? 500 pipet per 0,01 kan? At least kita sudah punya hitungan ini, Pak. Baru yang kita katakan fleksibel, ya kuranginlah frekuensi trading kita menjadi 10 kalau kita mau menjadi ini $10. Untuk setiap kali trade kita pasang stop loss $10 atau 1.000 pipet atau 100 pip. Gitu. Inilah yang kita sebut analisa modal. Dan simple sebenarnya. Iya, sebenarnya simpel. Cuma ya ini
Ya harus mau. Kita sudah sering mendengar kata MC. Sebenarnya kan cikal bakalnya dan nggak punya hitungan ini. Hajar, full margin. No. Padahal kalau $5 ini per 0,01, ini kan 500 pipet itu besar kan Pak ya? Iya. Nah orang maunya ngimpinya lebih gede dari itu, nah itu yang sulit. Padahal dengan berjalan seperti ini akan mempengaruhi psikologis kita, karena kita udah punya hitungan. Kita tinggal bermain di angka-angka ini aja. Kalau trading kita mau kita lakukan 10 kali, ya, berarti kan ini memperbesar pemasangan stop loss kita. Memperbesar pemasangan stop loss kita. Nah, di sini ya kita 10 kali aja. Kecuali kalau kita dalam 5 kali trading awal itu bisa menambah equity. Nah, berarti kan kita bisa tambah frekuensi trading. Bermain di sana. Semuanya ini soal hitungan, dan intinya ini kita bagaimana kita membuka probabilitas kita supaya panjang tradingnya sehingga probabilitas mengarah kepada yang positif. Iya. Yo, itu dia. Monggo di ini Pak, mungkin kalau masih kurang monggo di mungkin ada yang perlu dibenahin. Wis nggak perlu. Ya, jadi kalau ngomong dengan orang profesional itu penak teman-teman. Kita guys kono wis lah bener. Ini dari pengalaman ya teman-teman ya. Ya, ini pengalaman. Jadi kenapa 15 tahun saya bertahan, ini rumusnya hanya ini yang bisa mempertahankan psikologis saya untuk idle, tetap nyaman trading itu nggak terlalu yang gerusa-gerusu. Karena di ujung jalan nanti kita akan, kalau sudah mengelola resiko terlebih dahulu dan mencapaikan setidaknya kan ada target nih resiko 10%. Yes. Kalau udah tercapai ya sudahlah, stop dulu. Padahal Pak, kalau kita probabilitas ini dengan 1:2 seperti ini, ditambah keilmuan kita analisis technical support dan resistance atau supply and demand yang kuat, kayaknya 50% aja sulit tercapai Pak, target resiko ini. Ini kita ngomongin